Assalamualaikum Sobat Aswaja, gimana puasanya? Masih aman kan? Katanya puasa itu tentang menahan diri, bukan cuma lapar dan haus, tapi juga amarah, kebencian, dan segala hal yang bisa mengotori hati. Tapi lebih dari itu, puasa juga waktu yang pas buat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrolin hal-hal penting tentang bullying. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti seseorang, baik fisik maupun psikologis. Semua ini nggak cuma teori, tapi sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat kita hormati, yaitu Gus Anwar, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan wawasan dengan kita semua. Mari kita sambut dengan penuh hormat Gus Anwar. Assalamualaikum Gus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gus, berbicara tentang bullying, di Indonesia ini kasus pembulian sudah sangat merajalela, terutama di lingkungan pendidikan. Menurut pendapat Gus, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa hal yang harus dikembangkan serta ditekankan supaya nilai pembulian di Indonesia bisa berkurang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa salaman amma ba'd. Para Jauharul Ramadan SMP Raden Fatah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan apa yang telah menjadi tema pada pagi hari ini, yaitu tentang bullying. Tentu hal ini ada kilas sejarah, bahwasanya pada waktu zaman Nabi Adam alaihissalam, juga pada waktu terbentuknya manusia yang berkelompok-kelompok, maka bullying ini sudah ada pada sejak zaman dahulu sebenarnya. Akan tetapi pada saat ini yang sangat marak itu bullying yang ada di lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah. Tentu hal ini juga menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semuanya sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidik yang ada di lembaga khususnya, untuk bagaimana kemudian menghilangkan atau menghapus bullying yang ada di sekolah-sekolah, karena ini sangat berbahaya, baik dalam segi agama maupun juga dalam segi undang-undang. Karena undang-undang perbullyingan ini ada di pasal 76 juga di pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Barang siapa yang melakukan sebuah pembulian kepada seseorang atau kepada orang lain, maka akan dikenakan sanksi pidana yang hukumannya itu tidak sedikit, ya lumayan lama, 3 tahun 6 bulan, dan juga ada denda yaitu 72 juta. Itu menurut undang-undang perbulian. Tapi menurut agama, ditinjau dari segi agama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dari kalian satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Dikhawatirkan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, dari hal inilah maka tentu bullying itu dilarang oleh agama. Bahkan hukumnya haram. Ya, karena sudah ada firman Allah tadi dalam surat Al-Hujarat itu. Juga dalam segi undang-undang perbulian itu juga sangat membahayakan. Artinya ada tindak pidana yang harus diterima oleh si
pelaku bullying itu tersebut. Lah maka langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan bullying itu di sekolah atau dimanapun? Maka yang pertama adalah bagaimana kita mampu menciptakan suasana lebih dalam keakraban antar satu dengan yang lainnya. Artinya ada jalinan silaturahim di antara satu dengan yang lainnya. Ya, jalinan emosional yang lebih dekat dengan satu yang lainnya, baik itu antara pendidik maupun yang dididik, atau antara guru juga dengan siswa, atau di antara siswa itu sendiri. Karena yang sering banyak terjadi itu di antara siswa, gitu kan. Sering adanya pembulian dan lain sebagainya. Nah, maka hal-hal yang bersifat seperti itu harus kita cegah dan kita harus membangunnya untuk sering melakukan sebuah komunikasi aktif antar satu dengan yang lainnya. Sehingga perbulian ini tidak lagi terjadi di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana nanti ada sebuah edukasi ya, bimbingan secara positif, secara efektif terhadap yang suka membuli, Ya, ini harus dipanggil atau harus diberi sebuah edukasi, sebuah bimbingan agar supaya mereka ini yang suka membuli ini tidak lagi membuli. Dengan kita jelaskan betapa bahayanya kalau kita sering membuli orang, sering mengejek orang, sering memperlakukan orang lain itu menjadi yang serendah-rendahnya misalnya ya. Karena memang ada faktor latar belakang atau faktor sosial atau faktor yang lainnya itu kan. Itu harus diberi edukasi, diberi bimbingan agar supaya tidak terjadi sebuah pembulian. Dan juga yang dibuli itu juga diberikan kesemangatan untuk bagaimana bahwa hidup ini tidak seperti itu. Tidak seperti yang diberitakan oleh temannya yang suka membuli itu. Tidak. Kita ini adalah hidup sosial, hidup bersosial, hidup bersama-sama, apalagi kita juga duduk di bangku sekolah. Jadi kita bersama-sama untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu agar supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Sehingga harus ada keakraban, harus ada persaudaraan di antara kita untuk bersama-sama menuju ke sana. Jadi itu nanti kita yang harus membangunnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menghilangkan pembulian yang ada di sekolah itu. Yang ketiga adalah tentu kita adakan di sekolah ini tentang pengajian-pengajian tentang keagamaan, ya, tentang pembinaan rohani, ya. Artinya ada pengajian-pengajian khusus untuk bagaimana nanti kita menerima penjelasan atau ilmu di dalam pengajian tersebut tentang fadilah, tentang keutamaan kalau kita bersatu, kalau kita saling bersama-sama memberikan nuansa yang baik kepada sekolah kita, kepada lembaga kita untuk bersama-sama menjadi siswa yang baik tentunya. Nah, nanti akan terbangun di sana ya sifat-sifat pembulian ini akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa manusia ini adalah di dalam dirinya itu ada sifat kehewanan, bahimiyah ya, atau hewaniyah. Ya. Maka yang di dalamnya ini tercakup adanya sifat ghadab. Apa ghadab itu? Marah. Ya. Yang kedua, birahi atau syahwat. Nah, maka ini yang seringkali mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Termasuk salah satunya di dalamnya adalah pembulian itu. Sehingga mereka sering atau suka mengejek temannya, mengejek orang lain, bahwa orang lain itu lebih rendah daripada dia dan lain sebagainya. Nah, ini naluri kemanusiaan yang menurut Imam Al-Ghazali itu. Jadi dalam diri kita itu ada sifat bahimiyah, ada sifat hewaniyah ya.
sehingga tercakup di dalamnya itu ada ghadab, marah, ada birahi, syahwat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka untuk menghilangkan sifat pembulian yang ada di sekolah atau di lembaga, maka kita harus tegas. Sekolah ini harus tegas dan pasti untuk bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada siswa, kepada anak didik untuk saling menyayangi, untuk saling menghormati antar satu dengan yang lainnya, sehingga dan juga kita sampaikan tentang bahayanya ketika kita sering membuli, baik dalam segi undang-undang maupun dalam segi agama. Ya, mungkin itu. Jadi dengan nilai-nilai tersebut dapat mengurangi nilai pembulian. Ya, insya Allah seperti itu. Yang penting edukasi yang diberikan oleh sekolah, dengan sekolah memberikan ketegasan yang pasti, yang terus-menerus kepada anak didik, bahwasanya pembulian ini efeknya nanti akan berefek seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini harus dijelaskan kepada anak-anak siswa. Jadi biar mereka juga berhati-hati. Wah, nanti kalau misalnya saya sering membuli teman saya, sering membuli orang lain, maka nanti efeknya nanti akan terkena ini, jeratan hukum pidana ini. Atau dalam segi agamanya itu adalah pekerjaan yang haram, yang tidak boleh untuk dilakukan. Justru di dalam agama ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling memberikan rasa kenyamanan atau rasa kasih sayang kepada yang lain, bukan justru menimbulkan rasa permusuhan atau iri dengki atau pembulian dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat melenceng dari ajaran agama. Oleh karena itu maka kalau ingin menghilangkan rasa pembulian di sekolah, di lembaga, maka yang pertama harusnya lembaga dengan tegas memberikan kepastian bahwa pembulian ini sangatlah dilarang oleh pemerintah, oleh undang-undang, juga oleh agama, dan akan berefek seperti ini dan seperti ini. Oleh karena itu maka edukasi itu sangat penting, ya, dan juga adanya sebuah literasi pengajian atau halakoh atau diskusi atau apa, ya, sehingga nanti akan memberikan sebuah pembelajaran kepada teman-teman yang suka membuli orang lain itu. Jadi nanti biar menjadi sebuah pembelajaran. Oke, itu aja mungkin. Monggo. Untuk selanjutnya, terkadang anak zaman sekarang itu menyepelekan hal-hal yang seharusnya penting. Contohnya bullying ini. Sekarang juga sudah sering sekali ada penyuluhan mengenai pembulian. Namun sejauh ini masih belum ada perubahan sama sekali. Menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan anak zaman sekarang tidak pernah lepas dari kata menyepelekan? Baik. Menyepelekan itu sebenarnya ya kata yang memang tidak asing di kita itu kan ya. Tapi kembali lagi bahwa pada diri manusia itu sendiri sebenarnya ada hakikat yang perlu dibangun untuk bagaimana kita menghilangkan rasa menyepelekan sesuatu. Mungkin karena dia menyepelekan sesuatu tersebut, mungkin karena ada efek-efek yang lain. Mungkin karena dengan adanya gadget ini, atau dengan adanya HP, atau dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial, sehingga mungkin anak ini mungkin seringnya itu melihat media-media sosial itu yang ada di TikTok atau ada di mana. Mungkin mereka ingin mencontoh itu. Kan sering ya kita jumpai ya di media sosial itu, utamanya di TikTok itu, ya sering adanya pembulian dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara yang seperti itu sehingga menurut mereka yang suka menyepelekan itu, mungkin ini dianggap gaya ya, atau dianggap seperti apa itu kan, sehingga mereka beranggapan bahwa hal yang seperti ini ya sangat sepele dan lain sebagainya. Padahal dia tahu kalau efek yang akan diterima oleh si pelaku pembuli ketika memang ini secara terus-menerus, maka nanti efeknya sangat berat bagi si pembuli tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan
penyepelean ini untuk orang lain atau untuk kita sendiri bagaimana, maka kita harus menanamkan setiap saat, setiap waktu, ya, dengan cara tidak bosan-bosannya kita memberikan edukasi tersebut itu tentang bahayanya bagaimana kita membuli orang lain. Maka itu yang harus disampaikan, sehingga nanti menyepelekan sesuatu itu tidak akan ada pada dia. Nah, itu mungkin akibatnya karena mereka mungkin sering melihat media sosial seperti di TikTok atau di mana, ya. Kalau misalnya kita melakukan itu, wah ini bisa viral, ini bisa gaya dan lain sebagainya. Bukan persoalan viral atau gayanya, tapi menyepelekannya ini loh, yang sehingga perlu dibangun pada diri manusia untuk bagaimana kita menghilangkan itu. Ya, jadi terus kita berikan edukasi, terus kita berikan penjelasan terkait bagaimana bahayanya membuli orang lain, sehingga mereka benar-benar sadar dan insya Allah dia juga tidak akan menyepelekan kembali. Baik, untuk pesannya Gus bagi sahabat Aswaja ini bisa disampaikan. Baik, untuk anak-anak Aswaja atau sahabat-sahabat Aswaja, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mampu menjauhi hal-hal yang di dalamnya ada pembulian. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu mengedukasi diri kita sendiri dan juga mampu berbagi dengan orang lain bahwasanya pembulian ini sangatlah bahaya, baik dalam segi undang-undangnya yang nantinya akan terjerat efek pidana dengan hukuman 3 tahun 6 bulan dan juga denda sebesar 72 juta itu di pasal 80 dan pasal 76 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang bullying itu. Dan juga dari segi agama ini sangat dilarang atau bahkan diharamkan, ya, di dalam agama. Kita sebagai insan, ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering berbagi kepada siapapun rasa kasih sayang, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa persatuan. Maka ini yang semestinya harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Aswaja, sehingga mampu memberikan contoh kepada orang lain bahwasanya kita adalah generasi-generasi Aswaja yang no bully, ya, stop bullying. Artinya kami sahabat Aswaja tidak menginginkan adanya pembulian atau bullying, utamanya di sekolah. Jadi kita harus benar-benar menggerakkan bullying ini atau pembulian ini harus kita jauhkan dari kita atau dari lembaga kita SMP Raden Fata. Sehingga dengan cara yang seperti ini, maka ini akan memberikan nilai positif kepada lembaga-lembaga yang lain atau kepada masyarakat secara umum. Bahwasanya pembulian atau bullying itu sangatlah berbahaya dan ini sangat dilarang oleh agama. Nah, yang berikutnya adalah sahabat-sahabat Aswaja, kami berpesan bahwasanya mari kita bersama-sama untuk saling mudzakarah, artinya saling mengingatkan antar satu dengan yang lainnya, karena yang namanya manusia itu tidak terlepas dari salah, ya, luput atau khilaf. Ya, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Sifatnya manusia itu adalah apa? Khata' dan nisyan, lupa, khilaf. Ini sifatnya manusia ini. Sifatnya manusia. Makanya kita saling bermudzakarah, saling mengingatkan antar satu dengan yang lainnya tentang hal-hal yang kebaikan, ya, yang bermanfaat kepada orang lain atau kepada lembaga atau kepada masyarakat umum. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang kita amalkan, tentunya akan senantiasa menuju kepada kebaikan dan perbaikan diri kita sebagai generasi Aswaja. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat Aswaja, generasi Aswaja yang ada di SMP Raden Fatah senantiasa diberikan kekuatan
lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggaungkan ya kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang penuh dengan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena orang yang baik itu adalah orang yang mampu memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Artinya dengan apa? Dengan cara menggaungkan stop bullying, stop pembulian itu. Karena apa? Karena efeknya sangatlah membahayakan kepada diri kita. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Gus. Yeah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast hari ini. Terima kasih kepada Gus Anwar atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk Sobat Aswaja yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.